Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah wa sekalian di malam hari ini dengan izin Allah kita bisa dipertemukan kembali dalam kajian ilmu akidah ya dasar itu syarah akidah Al-Qairwani rahimahullah taala. Tak terasa ya kita masuk di pertemuan yang ke-23 dan insya Allah ini pertemuan yang terakhir ya kita menamatkan kajian kitab ini. Itu dua tema terakhir tentang meninggalkan ya debat yang tidak berguna dan kebidahan ya. Jadi sangat apa namanya bagus sekali ya menutup ya pembahasan akidah ini dengan tema ini ya, ini meninggalkan debat yang tidak berguna. Bisa dilihat ya di bukunya. Halaman nah, di halaman 269. Al-Qairani rahimahullah mengatakan watarkul mirai wal jidali fiddin ya, dan meninggalkan miro wal jidal. Nah, ini miro wal jidal ini adalah debat ya, berdebat ya, tapi maksudnya tentu adalah debat yang tidak berguna ya. Makanya di sini diperjelas ya bahwa yang dilarang debat yang tidak berguna ya dalam agama. Nanti kita lihat penjelasannya. Nah, jadi debat yang dilarang ya adalah seperti debat yang dilakukan oleh para pelaku bid'ah ya dan orang-orang kafir yang mendebat atau memprotes, mencari-cari kesalahan terhadap ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW ya, dan menelusuri hal-hal yang samar-samar atau mutasyabih yang kita disuruh untuk beriman sesuai apa adanya yang datang kepada kita tanpa memikirkan dan mencari-cari lebih jauh gambaran hakikatnya atau takwilnya. Ya, ini kan disimpulkan dari apa ayat-ayat ya Al-Qur'an. Di antaranya di surat Ghafir ya ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighihi fasta'id billahi innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan. Nah, ini kan jelas ya, yujadiluna. Ya, dari kata jidal ya. Yujadiluna, jidal itu masdarnya. Ya, jadalah yujadilu mujadalatan wa jidalan. Nah, jadi ini diantara contoh debat yang dilarang, yang tidak berguna ya, seperti yang dilakukan ya oleh orang-orang kafir ya. Dalam ayat ini, di mana mereka memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan bigai sultanin atahum yang datang kepada mereka ya infi sudurim illa kibrun. Tidak ada dalam dada mereka ya, maksudnya dalam hati mereka, melainkan hanyalah keinginan akan kebesaran ya, yang mereka sekali-kali tidak akan mencapainya. Ya, dalam kata lain ya kesombongan ya.
gitu ya. Jadi debat yang seperti ini ya, jadi mereka hal-hal yang sudah jelas ya dalam ayat Quran ya, apa yang Allah sampaikan, bahkan hujah-hujahnya jelas ya. Kemudian ya mereka mau memprotesnya, ya mau apa namanya mempertanyakannya ya itu dan mencari-cari kesalahan ya mencari-cari ya celah kesalahan ya padahal sebetulnya kalau mereka memahaminya dengan benar mentadaburi, nah makanya kita disuruh untuk mentadaburi itu adalah itu ya agar jangan terburu-buru ya di dalam menolak di dalam memprotes. Ya, nah mereka itu karena memang lahir dari sikap penolakan, sikap sombong dalam diri mereka yang memang tidak mau menerima, ya jadi belum apa-apa sudah diprotes, sudah didebat. Padahal kalaulah mereka mau menggunakan ya akal pikiran mereka untuk memahami, untuk mentadaburi, ya sebetulnya akan terjawab. Ya, jadi makanya kita disuruh untuk mentadaburi Al-Quran itu adalah agar ya pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita ya itu akan terjawab gitu dengan membaca mentadaburinya itu. Jadi nggak perlu kemudian protes ya. Makanya kan banyak ya ayat Quran itu luar biasa ya menunjukkan kemujizatannya. Jadi ketika orang membaca suatu ayat lalu muncul dari ayat itu pertanyaan ya. Nah, nanti ketika dia baca lanjutannya itu jadi jawaban. Ya, menjadi jawaban ya. Itu seperti kan yang pernah didengar oleh Umar bin Khattab ya sebelum masuk Islam. Ya, itu kan pernah mendengar surat Al-Haqqah ya, akhir-akhir surat Al-Haqqah itu ketika beliau mendengarkan ya ayat Quran itu dia mengatakan, "Oh, ini adalah syair," kata Umar itu. Nah, lalu ayatnya sampai ya kepada ayat wa ma huwa biqauli syair. Qalilan ma tu'minun. Lalu jadi dalam hati kan, dalam hati. Mal kalau begitu ini adalah dukun, perkataan dukun. Ya lalu ayat berikutnya mengatakan wa ma huwa biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Ya jadi ayat itu seakan-akan menjawab gitu ya apa yang ada di dalam diri Umar bin Khattab. Ya dan itu menjadi awal mula lah ya kalau bisa dikatakan tersentuhnya sebetulnya Umar ya sebelum kemudian apa namanya membaca ya secara langsung dari lembaran ya yang dipegang oleh adiknya ya Fatimah binti Khattab ya karena ini cerita awal mula masuk Islamnya Umar bin Khattab ya kan ketika diberitahu ya ketika dia akan mendatangi Rasul akan membunuh diberitahu bahwa ngapain kamu ke Rasul ya urus saja adikmu dulu itu sudah masuk Islam. Nah, akhirnya yang tadinya mau datang ke Rasul berbalik, ya mendatangi adiknya yang saat itu bersama dengan suaminya, yang dengan Khobab bin Al-Arad ya sedang mengajarkan ya Al-Quran. Nah, di situ ada lembaran surat Toha ya, ada surat Toha di lembaran itu. Dikedor ya sampai kemudian dipukul lalu sampai berdarah, ya kan? Akhirnya kemudian dia ingin membaca itu. Nah, jadi sebelum itu ya, jadi pernah mendengar tadi surat Al-Haqqah itu. Jadi apa yang muncul di dalam diri ya Umar bin Khattab itu terjawab. Jadi menjawab ya, aku seakan-akan menjawab yang ditanyakan oleh Umar bin Khattab atau yang dipikirkan oleh Umar bin Khattab. Dan itu ya memang seperti itu. Ya Al-Quran itu kalau kita baca terus itu akan memberikan jawaban-jawaban. Nah, maka ketika orang mentadaburi ya ayat-ayat Quran itu
Ya, dia ya nggak perlu memprotes, nggak perlu, renungkan aja dulu, tadaburi, akan ketemu kok jawabannya. Makanya kita orang beriman dilarang untuk ya banyak bertanya. Ya Allah membenci, Allah karihalakum kila wa qala wa kasrata su'al, ya wa itu atalma, ya. Jadi Allah itu membenci katanya, jadi maksudnya perkataan yang tidak berdasar, ya, dan juga banyak bertanya. Di mana banyak bertanya inilah ya, seperti yang tentu bertanyanya tadi ya bukan lahir dari keingintahuan, ingin lebih paham, ingin lebih mendalami, ya, tapi eh, bertanya-tanya yang lahir dari sikap sebenarnya ingin menghindar gitu ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, ya, ketika disuruh untuk menyembelih sapi betina ya, atau sapi, ya. Ya, mereka kan bertanya-tanya terus. Nah, bertanya-tanya itu tujuan untuk menghindari sebetulnya perintah itu. Jadi mereka ingin menjadikannya alasan, oh ini sulit gitu. Ya, tujuannya ingin menghindari. Ya ditanya, ya yang bagaimana gitu kan. Sampai usianya, sampai kemudian warnanya. Ya, padahal ketika Allah menyuruh apa sembelih sapi betina ya udah gitu, sapi betina saja. Ya, secara mutlak gitu ya, Baqarah secara mutlak tidak eh, ada kriteria-kriteria khusus. Ya, akhirnya karena mereka terus bertanya, ya diberikan terus. Ya, semakin bertanya, semakin ya mereka menyulitkan diri mereka sendiri. Ya, nah itulah ya ciri orang-orang Yahudi itu. Nah, orang Islam itu dilarang, orang beriman itu. Ya, banyak ya dalam ayat itu, dalam hadis, dalam ayat, latas aluan asya intum dalakum tasukum. Ya, lalu apa namanya? Yang Kamasu ila Musa min qablu, ya, awalnya apa ayatnya? Ya, intinya kan sama ya. Janganlah bertanya ya kepada Rasul Nabi Muhammad SAW, amtas aluna, ya, antas aluna Rasulakum kama su'ila Musa min qablu. Maka kalian akan bertanya kepada Rasul kalian sebagaimana Musa ditanya ya dahulu, ya. Nah, itu jadi dilarang bertanya, mempertanyakan. Nah, itu tadi tujuannya ingin memprotes, ingin menolak, ya, ingin menghindar dari syariat. Nah, ini yang dilarang, ya. Jadi mendebat, ya, memprotes, yang dilarang itu adalah seperti itu, ya. Yang dilakukan oleh orang kafir, orang-orang Yahudi, ya, khususnya yang banyak dijadikan contoh. Ya, fasta'id billah. Nah, itu disuruh untuk berlindung kepada Allah, soalnya dia maha mendengar, maha melihat. Ya, karena nah inilah menjadi pintu setan ya untuk masuk menggoda manusia yang disebut dengan syubhat. Jadi setan itu kan memasukkan syubhat melalui hal itu, melalui orang kemudian banyak bertanya, banyak memprotes, banyak mendebat. Nah, itulah apa namanya yang sangat berbahaya ya yang disebut dengan syubhat. Sehingga syubhat itu masuk ke dalam pikiran orang dan itu menjadi sebab orang terjatuh kepada kesesatan. Ya, di mana eh, cara setan menggoda manusia itu kan melalui dua cara ya, ada syubhat dan syahwat. Ya, syubhat dan syahwat. Makanya syubhat itu ya dilawan dengan apa? Dengan ilmu. Ya, syubhat itu dilawan dengan ilmu. Kita makanya tadaburi, pahami dengan benar, ya kan? Sehingga tidak terkena syubhat. Bisa menjawab ya hal-hal yang rancu tadi gitu ya. Nah, kalau untuk syahwat ya itu kan dilawan dengan
Yang paling utama ya tentu kesabaran ya, sabar. Nah, dua dua cara setan ini itu kan semuanya ada di surat Ali Imran ya. Ali Imran itu sudah memberikan solusi ya ke dalam apa namanya dua cara setan tadi. Ya, makanya surat Ali Imran itu ya kalau kita tadaburi isinya ya, jadi tema besar di dalam Ali Imran itu adalah sabatul mukmin. Ya, ini dipelajari dalam ilmu maqasid suar ya. Itu pernah kita bahas ya dulu tentang ilmu maqasid surat-surat Al-Qur'an. Ya, jadi eh, tema besar ya dalam surat Al-Imran itu adalah keteguhan seorang mukmin ya, itu bagaimana dia menghadapi godaan setan yang dua itu yaitu syubhat dan syahwat. Nah, kalau yang syubhatnya di ayat ini ya di ayat 7 ya di surat Ali Imran ini. Ini kan berkenaan dengan syubhat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad Alkitab yang maksudnya Al-Qur'an minhu darinya ya ayatun muhkamat ada ayat-ayat yang muhkam ya yang tegas yang jelas ya yang menuntut adanya pengamalan ya sebetulnya yang muhkam. Hunna umul kitab. Nah, sehingga itulah yang muhkam itulah induk ya daripada Al-Qur'an wa ukhur mutasyabih. Nah, yang lainnya ada hal-hal yang mutasyabih yaitu yang samar-samar. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtiga'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili. Ya, adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti yang samar-samar tadi, yang mutasyabih tadi. Ya, untuk apa? Untuk menimbulkan fitnah. Nah, itu tadi ya. Karena mulai dari sikap tadi suka memprotes, suka mendebat. Nah, ada hal-hal yang samar-samar itu apa namanya menjadi alat ya ataupun hal yang bisa dimainkan oleh mereka melalui ayat mutasyabih itu. Ayat mutasyabih itu kan adalah ayat yang samar-samar yang bisa dibelokkan kepada kesesatan. Ya, sehingga dengan ayat mutasyabih itu ya apa namanya mereka melakukan pembenaran terhadap kesesatan mereka yang mutasyabih itu. Nah, ini juga nanti kita harus meluruskan ya pemahaman terhadap apa sih itu mutasyabih. Nah, kadang-kadang disalahpahami ya oleh eh, kalangan ya, dulu ya, termasuk para ahli kalam tuh sering salah paham terhadap mutasyabih, disangkanya mutasyabih itu tidak dipahami. Sehingga ini menjadi dalil ya bagi mereka untuk tafwid itu ya, mentafwid ya karena ini ayat mutasyabih. Jadi mereka menyangka mutasyabih itu bisa dipahami itu kan keliru. Mutasyabih itu ada makna yang dipahaminya. Ya, cuman secara apa namanya sedikit itu ya pemahaman terhadap itu. Ya, nah adapun makna secara lebih jauhnya ya menjelaskan tentang bagaimananya ya kaifiahnya itu tidak dijelaskan. Ya, sehingga samar-samar ya sehingga dibelokkan oleh orang-orang yang menyimpang itu. Nah, tetapi ada makna yang benarnya. Nah, makanya kan Imam Ahmad dalam kitab beliau ya Ar-Raddu ala Jami' wa Zanadiqo itu kan bahasanya apa lanjutan judulnya itu barangkali ada yang lima apa itu kan ada kata-kata mutasyabi kan dalam dalam judul kitab beliau ya Ar-Raddu ya bentar.
Judul kitab panjangnya itu. Saya di Aradu ala Zana di Kawal Jamiyah fi masyakat fihi min mutasyabihil Quran wa ta'awwalathu ala ghairi ta'wili. Ya, jadi Aradu ala Zana di Kawal Jahmiyah atau kadang dibalik ya Aradu ala Zami wal Jana ini dalam eh, dalam apa perbedaan takkik. Bantahan terhadap kelompok Zanadiko, Zindik ya, Zindik itu orang munafik dan Jahmiyah ya fi masyakat pada apa yang ragu ya padanya dari hal-hal yang mutasyabih ya dalam Al-Qur'an dan mereka mentawilkannya. Nah, tawil di sini kan lebih kepada tafsir ya. Ya, mentafsirkannya terhadap yang bukan tafsirannya. Nah, jadi di dalam kitab Arad al-Jami' ini Imam Ahmad kan mengemukakan apa syubhat-syubhat mereka itu pemahaman yang keliru terhadap hal-hal yang mutasyabih. Nah, oleh Imam Ahmad diluruskan bahwa makna yang benarnya seperti ini gitu. Seperti Allah beristiwa di atas aras itu disebut mutasyabih. Dalam arti apa? Ada kesamaan-samaran bisa dibelokkan kepada pemahaman menyimpang. Nah, maka oleh Imam Ahmad dijelaskan mana yang benarnya seperti apa. Ya, termasuk juga banyak kait dengan kalamullah itu kalangan Jami'ah, Mu'tazilah. Mereka banyak berdalil dengan dalil Al-Quran. Ya, dengan ayat Al-Quran, jadi dibelokkan pemahaman oleh Imam Ahmad diluruskan yang benarnya seperti apa. Nah, itulah yang disebut mutasyabih. Jadi mutasyabih itu ada makna yang benarnya, pemahaman yang benarnya. Jadi keliru kalau mengatakan mutasyabih itu nggak dipahami maknanya. Ya, justru dipahami makna yang benarnya. Nah, cuman tadi secara rinci bagaimananya, kaifiyah atau hakikatnya, nah itu tidak diketahui. Nah, makanya apa namanya takwil dalam istilah di ayat ini ya takwil itu adalah maknanya hakikat atau kaifiyahnya yang kita tidak boleh mencari-cari tahu. Ya istilah takwil juga itu banyak diluruskan ya karena takwil yang digunakan di dalam nas ya Al-Quran ya dalam hadis para sahabat bahkan ulama-ulama awal ya itu kan memiliki dua makna yaitu makna hakikat ya atau kaifiyah ya yang kedua tafsir. Nah, adapun kemudian takwil itu maknanya mengalihkan dari mana zohir ya, makna yang jelasnya dialihkan kepada mana yang jauh. Ya, nah itu kan istilah itu atau makna yang lemah ya. Istilah itu kan muncul belakangan dalam ilmu usul fikih ya, dalam yang digunakan oleh para ahli kalam. Itu istilah itu belakangan. Makanya ketika nyebut tawil, apa dulu kadang mereka tidak memperjelas maksud. Jadi masih campur baur gitu ya, mencampur baurkan pemaknaan terhadap istilah ta'wil. Ya, jadi dalam Al-Quran, dalam hadis ketika disebut ta'wil itu maknanya adalah antara dua tadi, apakah maknanya hakikat dari sesuatu ya ataukah tafsir. Misalnya kan Imam apa atau Bari ya dalam tafsirnya kan judul kitabnya itu takwil, ya kan? Apa judul kitabnya? Tobari itu. Itu kan fitawili ya ayil. Ya, fitawili ayil Quran. Dalam mentawil. Maksudnya tafsir. Dan dalam setiap ayat beliau mengatakan takwilu. Ya takwil fi hadil ayat. Ya takwil. Jadi takwil di situ maksudnya tafsir. Ya, bukan takwil dalam arti mengalihkan dari makna zahir. Karena nggak mungkin kalau dia semua ayat ditakwilkan dari mana zahirnya.
Ya, nah para ulama berbeda pendapat itu ta'wil di sini apakah maknanya tafsir ataukah hakikat, ya hakikat dari sesuatu, ya kan? Nah, jadi orang-orang yang ada apa namanya penyakit ya di dalam hatinya, condong kepada kesesatan, itu mereka mengikuti yang mutasabih ya untuk menimbulkan fitnah, mencari-cari takwilnya. Nah, itu tadi mencari-cari yang hakikatnya, padahal dia tidak diberitahukan oleh Allah, yaitu banyak berkaitan dengan hal-hal yang gaib ya. Ya, termasuk juga eh, kaitannya dengan sifat-sifat Allah gitu ya. Itu kan hal yang gaib. Nah, jadi mencari-cari takwil, mencari-cari hakikatnya sebagaimana, nah, itulah yang kemudian ditanyakan dengan kaifa, bagaimana. Makanya para ulama ya salaf semuanya melarang menanyakan bagaimana ya, karena memang eh, tidak diketahui dan artinya itu menanyakan hakikat sesuatu ya atau takwil ya, menanyakan takwil dari sesuatu itu dengan bertanya kaifa itu. Nah, ini bertanya kaifa itu dilarang ya sesuai dengan ayat ini. Mencari-cari takwil. Nah, tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali nah, ini penafsiran yang lebih tepat di wakofnya di sini ya kata illallah. Ya wakofnya di sini. Ya dan tidak ada yang mengetahui takwil. Nah, artinya tadi hakikat ya hal-hal yang mutasabih tadi yang samar-samar artinya yang hanya dipahami makna sederhana ya termasuk masalah sifat-sifat Allah kita hanya tahu makna ya secara umum ya Allah mendengar, Allah memiliki tangan, wajah dan sebagainya tanpa mengetahui ya hakikat wujudnya. Nah, makanya kita tidak boleh menanyakan bagaimananya ya, membayangkan, mikir-mikirkan. Nah, itulah yang dilarang di dalam ayat ini. Karena hanya yang tahu hanyalah Allah. Nah, warrasiyuna ini memulai kembali ya kalimat baru. Dan orang-orang yang rosi di dalam ilmu. Nah, inilah maka yang tadi saya katakan obat untuk mengatasi penyakit syubhat adalah ilmu, belajar, yang mempelajari ilmu yang benarnya. Makanya seperti dalam kitab Imam Ahmad tadi menjelaskan yang benarnya seperti apa. Kita pelajari yang benar. Sehingga dengan kita mempelajari ilmu hilanglah syubhat tadi itu. Gitu ya. Makanya ini dibutuhkan para ulama yang memang diakui ya keilmuan, keimamannya. Ya, yaqulu dan mereka berkata aman nabi kulum min indi rabbina wa ma yadzakaru illa ulul albab. Kami beriman ya semuanya dari sisi Allah, tidak boleh kemudian yang ini diterima, yang ini ditolak. Ya. Nah, sehingga kan orang mencari-cari tawil, menanyakan bagaimana berujung pada penolakan terhadap petunjuk yang jelas dari nas tersebut. Ya, ketika orang misalnya disebut ya tangan Allah itu kan banyak sekali dalam nas ya. Lalu mereka memikirkan, oh kalau tangan ya sama dong dengan manusia, dengan makhluk. Padahal Allah beda dengan makhluk. Oh kalau begitu Allah sebenarnya nggak punya tangan. Akhirnya dia menolak petunjuk dari nas yang jelas itu karena tadi dimulai dari bertanya bagaimana. Coba kalau tidak bertanya bagaimana. Ya cukup tetapkan saja apa yang Allah sampaikan ya. Sebut tangan Allah, wajah Allah. Ya sudah gitu ya. Tetapkan tanpa kita tahu bagaimananya. Termasuk juga Allah mendengar, Allah melihat. Karena kalau semua sifat itu kita lihat di makhluk ya ada gitu. Apakah kemudian ketika ada di makhluk artinya sama? Kan tidak. Kita bisa mengatakan para ahli kalam khususnya Asy'ariyah ya, Maturidiyah. Mereka kan mengatakan mendengarnya Allah berbeda dengan mendengarnya makhluk. Ya, kenapa tidak diterapkan juga kepada sifat yang lain? Ya, sama. Ya, tangan Allah ya tidak sama dengan tangan makhluk. Ya, wajah Allah berbeda dengan wajah makhluk. Semua sifat sama, diperlakukan sama. Kenapa mereka membeda-bedakan? Karena disitulah kekeliruannya. Jadi kulum min indi Rabbina diterima semuanya. Ya, jadi perbedaan antara mutasyabi dan muhkam ya. Kalau mutasyabi itu
Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir ya, ini saya pernah nulis juga itu cukup panjang ya berkaitan dengan masalah mutasyabi ini. Jadi kalau mutasyabi itu hanya diimani saja, ya diimani ketika dijelaskan seperti itu kita paham ya makna sederhananya tidak terlalu mendalam, ya kita imani, ya itu berkaitan dengan hal gaib banyaknya kan. Nah, adapun yang mukam itu berkaitan dengan amalan, tidak hanya diimani tapi juga diamalkan. Nah, itulah induk yang memang menjadi panduan amal ya. Seorang muslim ya perintah tentang sholat, ketika dijelaskan perintah sholat kan langsung bagaimananya dijelaskan oleh Nabi, tata caranya gitu ya sholat seperti apa. Jadi bagaimana ya, nah adapun yang mutasyabih itu bagaimananya nggak dijelaskan kaifiahnya. Nah, jadi ayat ini jelas memperingatkan dari apa hal yang syubhat. Nah, karena orang yang suka mendebat ya, memprotes, menanyakan itu, nah akan terjatuh kepada syubhat itu. Ya, jadi berbicara dalam hal-hal yang seharusnya kita diam. Makanya banyak dalam matan-matan ya kita sunnah para ulama itu mengingatkan hal ini agar kita diam, jangan berbicara hal-hal yang seharusnya kita diam. Ya, termasuk tadi menanyakan bagaimana. Ya, misalkan misalnya mereka lebih memikirkan lebih jauh tentang hakikat sifat Allah, mencari-cari takwil ya, sehingga subhat adanya keserupaan dengan makhluk muncul ya, maka mereka terjatuh ke dalam kesesatan ya, baik dengan menafikan ataupun kemudian menyerupakan. Nah, jadi apa kelompok-kelompok menyimpang itu dimulai dari sana. Ya, ketika mereka memikirkan, menanyakan bagaimana, lalu dianggap oh kalau begitu serupa dengan makhluk, nah sehingga ada yang menafikan, ada yang memang terjatuh kepada menyerupakan dengan makhluk. Ya sama, ya hampir semua sih dalam masalah takdir juga sama gitu ya. Jadi disangkanya kalau misalnya perbuatan itu apa perbuatan buruk ya ditetapkan oleh Allah, berarti Allah melakukan keburukan begitu kan. Jadi ada subhat-subhat di situ ya. Nah, termasuk di sini dijelaskan ya. Eh, makanya para pelaku bid'ah ya seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, Qadariyah, Syiah, Musyabbihat dan lain-lain, mereka disebut sebagai ahli kalam. Nah, jadi kalam itu artinya berbicara. Jadi mereka banyak bicara, tidak mau diam. Nah itu. Jadi hal-hal yang seharusnya diam mereka malah berbicara. Nah sehingga disebutlah kalam. Ya, itu kalam itu sebenarnya punya makna sendiri gitu. Bukan karena kan orang mendefinisikannya jadi lebih meluas bahwa disebutnya itu hujah-hujah akal gitu ya dalam bela akidah. Ya, padahal dia makna khusus dan itu para salafus soleh kompak ya dalam mengecam para ahli kalam dan metode ya, karena dia metode khusus sebetulnya bukan metode hujah-hujah akal yang benar. Mereka mengklaimkan hujah akal ya yang kuat padahal sangat lemah gitu ya. Metode kalam itu. Ini seperti dikatakan oleh Imam Malik ya iyakum wal bidah ya faqila ya Abu Abdul mal bidah qala ahlul bidah alladzina yatakallamuna fi asma'illah sifati wa kalami wa ilmi wa qudrati wa la yaskutun amma sakata anu sahaba wa tabi'un lahum bi ihsan. Ya. Nah, jadi wahai Abu Abdullah ya Imam Malik apa itu bid'ah ini? Nah, bid'ah ahli bidah itu adalah yang berbicara ya, tentang nama-nama Allah, sifat-sifatnya ya. Mereka tidak diam dari yang para sahabat tabiin ya diam. Gitu. Jadi bukan berarti nggak bicara sama sekali. Kan justru para sahabat, para tabiin juga membahas tentang sifat Allah. Dan itu juga menunjukkan bahwa mereka memahami ya sifat-sifat Allah itu
Nah, tapi ada hal yang harusnya diam. Nah, hal yang harusnya diam inilah justru mereka malah membicarakannya. Sehingga disebutlah ahli kalam. Nah, di sini di antara ya apa namanya kecaman para ulama ya terhadap kalam itu ya. Amr bin Ubaid ya. Semoga Allah melaknat Ammar karena dia melakukan bid'ah ya bid'ah-bid'ah ini dari kalam berupa kalam. Kalaulah kalam itu adalah ilmu, ini saya para sahabat tabiin akan berbicara tentangnya. Sebagaimana berbicara tentang hukum-hukum dan syariat, tetapi ya kalam, metode kalam itu adalah sesuatu yang batil menunjukkan kepada kebatilan. Ini dalam kitab hadis ya, Bidamil Kalam ya, karya apa Ar-Razi Al-Mukri ya. Kemudian Zamul Kalam wa Ahli karya Al-Harawi itu kan banyak sekali jelas nukilan dari para ulama, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lainnya. Itu mencela ya kalam itu metode kalam. Nah, hal yang dicela ini justru oleh kalangan belakangan Asy'ariyah ya Maturidiyah itu justru digunakan metode itu yang dulu dicela dan itu sama. Makanya nggak ada mananya mereka membedakan. Oh, itu kan yang dicela kan kalam yang sebelumnya dianggapnya padahal metode atau konsep yang mereka gunakan konsep disim, konsep arod itu sama dengan yang dipakai oleh Mu'tazilah oleh Jahmiyah. Nah, lalu mereka mengatakan, oh Ibnu Taimiyah juga menggunakan kalam, berarti Ibnu Taimiyah juga terkena gitu. Nah, mereka nggak memahami itu apa yang dimaksud kalam. Padahal tadi kalam itu metode khusus yang dengan konsep-konsep tadi apa jisim, aron gitu ya, kudus. Nah, justru Ibnu Taimiyah menolak itu semua. Bagaimana mungkin beliau dikatakan menggunakan kalam? Karena jadi nggak benar apa namanya memahami apa yang dimaksud dengan kalam itu. Ya dan bahkan bukan hanya Ibnu Taimiyah, para sahabat, tabiin, tapi itu menggunakan hujah-hujah akal yang jelas yang digali dari nas Quran dan Sunnah dan mereka tidak menamakan dengan kalam. Jadi kalam itu bukan hujah akal gitu secara umum, apalagi yang jelas-jelas digali dari Quran dan Sunnah. Jadi kalam itu metode khusus. Ya, berisi doktrin-doktrin tentang masalah akid yang diterapkan pada masa yang sebenarnya diadopsi dari filsafat Yunani, ya, tentang masalah jisim dan sebagainya. Nah, adapun debat dalam rangka membantah kesesatan, maka tentu ini diperintahkan. Nah, jadi di sini nggak semua debat, ya. Jadi justru debat yang benar itu diperintahkan bagian apa namanya dari dakwah ya dalam sini dikatakan ud'u ya ila sabili rabbika bil hikmah ya lalu mau izo asana ya jadi dengan apa kebijaksanaan dengan hikmah itu juga bisa juga mengandung keteladanan di situ ya. Nah, mau izo asana ini dengan nasihat ya dengan kata-kata berarti ya nama izo asana. Nah, lalu berdebatlah. Ya, berdebatlah. Ini kan perintah. Ya, justru makanya ketika bicara tentang debat ya harus dirinci. Ada debat yang dilarang, ada debat yang justru diperintah bilatih ya sana dengan cara yang terbaik. Ya ini berdebat ya untuk meluruskan kekeliruan. Ya, nah dan itu juga dilakukan oleh para ulama salaf. Dari kalangan sahabat, misalnya Ibnu Abbas ya berdebat dengan kaum Khawarij, Umar bin Abdul Aziz berdebat dengan kaum Khawarij, Imam Syafi'i ya Abdul Aziz Al-Kinani, nah ini muridnya Imam Syafi'i yang berdebat langsung di hadapan Khalifah Al-Ma'mun ya, yang melawan apa Jahmiyah, yang Mu'tazilah, termasuk Imam Ahmad ya sampai beliau kemudian disiksa ya. Itu kan mereka mendebat penyimpangan-penyimpangan ya kesesatan.
Ya, ataupun dengan melakukan bantahan meski tidak secara langsung berdebat, dan ini banyak dilakukan baik oleh para sahabat, tabi'in, dan para imam sunnah lainnya, ya termasuk dengan menuliskannya dalam kitab. Nah, itu kan banyak sekali. Di setiap zaman ketika muncul kesesatan, para ulama menuliskan bantahan-bantahan. Ya, kitab yang berjudul Ar-Rad al-Jahmiyah itu sangat banyak, dengan tema yang sama, judul yang sama, para ulama menuliskannya. Nah, jadi debat tentu dilakukan dengan cara yang terbaik. Nah, sebagaimana disebut dalam ayat, dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini ketika kita mendebat kesesatan, ya, ya maka kita menggunakan hujah-hujah ya dari Quran dan Sunnah, ya, karena Quran dan Sunnah itu sudah memuat hujah. Nah, inilah kelirunya ya ahli kalam memisahkan antara dalil nakli dan akli, ya dalam arti seakan-akan nakli itu belum belum ada hujah akal di situ. Padahal nakli itu ya sudah mengandung hujah akal. Karena ketika Allah berbicara ya kepada manusia melalui ayat-ayatnya itu kan dia menggunakan logika-logika yang masuk di pikiran manusia, yang bisa dipahami, yang kuat sehingga bisa diterima. Bagaimana mungkin mengatakan nakal tidak ada hujah akal di situ? Ya, nah makanya kalau kita lihat tadi ya dalam kitab Imam Ahmad itu hujah-hujah akal di situ ada, ya dari apa namanya kias aula, misalnya ketika membahas tentang sifat-sifat Allah ya, di mana orang yang menolak Allah tinggi di atas makhluknya. Apa namanya mengetahui sesuatu ya sampai ke dalam-dalamnya kan tidak, atau bersama ya dengan sesuatu tidak bermakna berarti menyatu gitu ya, seperti Imam Ahmad mengibaratkan seperti ada gelas ya berisi air, kan kita mengetahui gitu ya, meliputi semua isi yang ada di dalamnya kelihatan. Nah, adapun kitanya kan tidak ada di dalam di situ. Ya, kitanya di luar ya, gitu ya. Termasuk juga kata beliau kalau ada rumah yang apa namanya bisa bisa rumah itu ya mungkin dari rumah kaca ya gitu yang bisa terlihat dari luar. Itu kan semua isi dalamnya bisa kelihatan. Ya tidak mesti orangnya ada di dalam rumah. Ya, seperti itu juga. Jadi di sini memberikan perumpamaan yang disebut kiasul aula gitu, lebih utama, bukan kias yang sama, tapi lebih utama lagi Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Bahwa makhluknya ini Allah mengetahui semua, ya tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Semua makhluknya itu ya sampai yang paling dalam. Tapi bukan berarti kemudian zat Allah itu ada di situ, menyatu dengan makhluk. Nah, ini kan hujah Imam Ahmad menunjukkan Allah itu di atas seluruh makhluknya, ya, tidak menyatu dengan makhluk. Ya, jadi menggunakan hujah-hujah yang memang selaras dengan Al-Quran dan Sunnah, dan ini sudah dilakukan oleh para ulama sejak awal. Ibnu Taimiyah itu hanya menghimpunkan saja sebetulnya, memperdalam lagi. Ya, karena hujah-hujah yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab-kitab beliau itu ya apa namanya mengikuti yang mengambil dari para ulama sebelumnya. Imam Ahmad dalam kitab Ar-Rad ya, kemudian Abdul Aziz Al-Kinani tadi itu kan ada kitabnya, ada Al-Haidah ya wal I'tidar gitu ya. Ya, kemudian Imam Ad-Darimi ya itu ada dua kitab Naqdu apa Darimi Al-Marisi ya, ada Ar-Rad juga ya. Dan kitab-kitab lain banyak sekali ya. Itu kalau kita mau mempelajarinya. Nah, ini kan yang mereka gunakan itu bukan menggunakan metode kalam. Nah, inilah kelirnya para ahli kalam ketika mereka membantah Mu'tazilah justru menggunakan metode yang sama yang mereka gunakan. Nah, itu kan berarti bukan berjidal dengan alatih ya ahsan.
Karena hujah-hujah dari Quran dan Sunnah itulah yang terbaik. Seperti yang dijelaskan oleh Al-Lalakai ya, Al-Lalakai dalam Syarah Ushul I'tiqad di Ahlussunnah wal Jamaah di mukadimah beliau itu menjelaskan tentang masalah ini bahwa Quran dan Sunnah ini adalah hujah-hujahnya itu lebih jelas, lebih kuat. Ya, lalu kemudian beliau menjelaskan kekeliruannya ya para ahli kalam, di mana mereka mendahulukan akal-akal mereka ya tanpa tadi mengambil hujah-hujah yang jelas ya dari Quran dan Sunnah. Ya akhirnya kan mereka karena menggunakan metode yang sama, ya pada terjatuh, terperangkap dan jatuh juga dalam kesesatan yang sama. Ya walaupun tentu ya apa namanya tidak sama persis ya 100%. Ya kalau Jahmiyah Mu'tazilah menolak semua sifat-sifat, ya bahkan Jahmiyah itu termasuk namanya ditolak. Asma. Nah, kalau Mu'tazilah mereka menerima nama-nama tapi sifat-sifatnya ditolak. Nah, adapun kelompok berikutnya Asy'ariyah Maturidiyah mereka menolak sebagian sifat, menetapkan sebagian. Ya, yang disebut dengan 7 sifat lalu ditambah jadi 20. Ya, yang lain-lainnya kan mereka tidak menetapkan. Ya, tidak menetapkan apa namanya baik mereka mengatakan mentawil atau mentafwid intinya sebenarnya nggak menetapkan mau mau disebut tafwid kayak mau disebut takwil ya kan kenapa karena misalnya ya, tentang wajah tentang tangan kalau menetapkan itu tetapkan dia sifatnya sendiri gitu kalau mereka kan nggak oh yang maksud tangan itu adalah kekuasaan berarti kan dialihkan ke sifat lain. Kalau sifat kekuasaan ya jelas semua juga apa namanya kita juga menetapkan sama gitu ya. Nah kalau dia dialihkan misalnya tangan itu ke kekuasaan, nah berarti kan tangan secara khusus nggak ada, yang ada adalah kekuasaan. Ya sama berarti menafikan gitu sifat tangan itu. Ya takwil itu hanya caranya saja, pada hakikatnya kan menafikan. Ya menafikan sifat tangan secara khusus bagi Allah. Ditawilkan ke kekuasaan ya sudah berarti mereka hanya menetapkan kekuasaan adapun tangan seharusnya tidak atau mentafwid tafwid mereka itu kan tidak menetapkan tangan secara hakiki ya hanya mengatakan tidak tahu gitu ya ataupun tidak menentukan mana tawilnya ya karena tangan itu bisa mananya kekuasaan bisa mananya kenikmatan kalau kekuasaan berarti sifat Allah kalau kenikmatan justru makhluk kenikmatan itu berarti kan makhluk ya kan. Nah, intinya tidak menetapkan sebenarnya. Jadi jangan terkecoh dengan cara mentawil mentafsir. Karena sikap terhadap sifat itu hanya dua sebetulnya. Apakah menetapkan atau menafikan itu aja. Adapun takwil, takwil itu mah cara aja, cara menyikapi nas. Jadi harus dilihat intinya sebenarnya apakah menetapkan atau menafikan. Nah, sehingga pada kenyataannya ya Syariah, Maturidiyah mereka menafikan sebagian sifat Allah ya karena tadi menggunakan metode yang sama sehingga pada akhirnya banyak tidak konsisten ya kan banyak tidak konsisten mereka mengatakan oh tangan wajah ini kan jisim ini anggota badan jisim ya berarti sama dengan makhluk otomatis makhluk apa namanya ini tidak ditetapkan bagi Allah lalu dibalikan aja jadi cara menjawab mereka itu hanya tinggal dibalikan saja begitu juga yang namanya mendengar, melihat, yang kita lihat di alam ini tidak ada yang namanya mendengar itu kecuali pada jisim dia karena dia aron sifat bagi jisim. Ya, nah coba ketika disebut mendengar, kan mendengar itu kan ada pada jisim, tidak bisa terlepas. Nggak mungkin ada mendengar kalau tidak ada
orangnya, tidak ada jisimnya, baik itu orang, ya, hewan, sebagainya yang bisa mendengar. Nggak bisa mendengar itu ada sendiri gitu tanpa orang, tanpa zatnya, ya kan? Nah, jadi kalau mereka menetapkan mendengar, melihat, ya kenapa tidak menetapkan juga? Ya, jadi sebetulnya para ahli kalam tinggal dibalikan saja karena mereka tidak konsisten ya dengan kaidahnya. Ya, makanya disebut juga ya mereka itu ya munafik ya, munafik kalau kelompok yang mencampur adukan antara usul ya ataupun kaidah-kaidah akidah Ahlussunnah dengan kaidah-kaidah Jahmiyah, Mu'tazilah, jadi dicampur baurkan. Kalau konsisten seperti Ahlussunnah ya tetapkan semua sifat. Kalau konsisten seperti Jahmiyah, Mu'tazilah ya nafikan semuanya. Karena kalau pakai dalil jisim ya arod ya semuanya sama. Mendengar juga arod yang ada pada makhluk gitu, tidak terlepas. Gitu ya, ya. Kenapa ditetapkan ya nafikan saja semuanya. Sehingga mereka karena tadi menggunakan metode yang sama akhirnya terjatuh juga. Nah, yang terakhir ya tentang masalah kebid'ahan itu Al-Quran mengatakan watarku kulli ma ada saul mudisun dan meninggalkan setiap yang diada-adakan oleh orang yang mengada-adakan atau para pelaku bid'ah ya. Lalu beliau menutup dengan sholawat sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sallama tasliman katsira. Ya, nah ini tentang masalah kebid'ahan ya. Ini saya tuangkan ya poin-poin penting inti ya tentang masalah bid'ah ini. Dari mulai apa makna bid'ah itu ya, ini diambil dari kitab Asy-Syatibi. Nah, yang saya kira yang apa namanya paling bagus lah ya dalam membahas tema tentang bid'ah ini. Yang benar mendefinisikan secara bahasa ya itu adalah hal yang diada-adakan yang belum ada contoh sebelumnya ya ala ghairi misalin sabi. Ya, di sini ada ayat-ayat Quran ya. Nah, secara istilah, nah itu kan adalah sesuatu yang diadakan yang menyerupai syariat yang dimaksudkan dengan menempuhnya sebagai jalan syariat. Ya, jadi berkaitan dengan syariat dalam agama. Nah, makanya tidak berkaitan dengan dunia. Ya, kadang orang mencampur adukan hal-hal yang duniawi ya itu kan dengan perkembangan apa keilmuan, keahlian manusia ya banyak hal-hal baru ya misalnya untuk mengeraskan suara ada mic gitu itu kan hal duniawi jadi nggak termasuk ke dalam wilayah bid'ah ya kadang mereka mengatakan oh itu mic bid'ah itu kan hal duniawi bukan terkait dengan apa syariatnya. Nah, sehingga bid'ah itu ada dalam dua bidang ya bidang akidah dan ibadah. Dalam akidah itu banyak muncul ya kelompok-kelompok yang menyimpang ya sejak era salaf seperti Qadariyah, Jabriyah, ya Murji'ah, Syiah, Jahmiyah, Mu'tazilah dan sebagainya. Hingga zaman sekarang pun ada misalnya paham liberalisme, ya pluralisme dan sebagainya. Nah, ataupun dalam ibadah atau amalan. Ya, misalnya oleh kelompok yang menisbatkan diri pada tasawuf atau tarekat-tarekat, di mana mereka banyak membuat cara-cara ritual ibadah baru, ya zikir yang dibuat-buat, menari-nari dan sebagainya. Ini ada sampai sekarang. Ya bahkan ya selain mereka bid'ah dalam ibadah, malah dalam akidah juga tidak sedikit para pendaku tasawuf tarekat ini sangat jauh menyimpang ya seperti Natul Wujud itu kan juga akidah ya, akidah yang rusak. Syiah ya Syiah juga selain akidah juga ibadah ya banyak kebidahan. Nah, cuman kebidahan ini bisa dibagi dua.
Ya, atau dalam amalan tadi itu di sini dijelaskan baik yang diamalkan ataupun yang ditinggalkan. Seperti ada hadis yang 3 orang yang datang ke Nabi itu kan. Nah, salah satunya dia tidak menikah. Nah, tidak menikah itu menyalahi sunnah ya, artinya bid'ah. Makanya itu kaitan dengan hadis, kaitan dengan bid'ah juga ya 3 orang itu menyalahi sunnah. Artinya bertekad untuk tidak menikah. Kalau belum menikah memang belum ketemu jodohnya itu lain lagi ya. Nah, jadi dibagi dua, ada yang membuat pelakunya kafir atau keluar dari Islam, ada juga yang hanya membuat fasik, ya memfasikah saja, tidak sampai kafir. Ya, kebidahannya itu ya. Makanya ada apa namanya tingkatannya ya. Nah, bidah ini kan diperingatkan keras oleh Nabi ya dalam banyak hadisnya. Jangan sampai orang alergi gitu ya dengan kata bid'ah. Padahal yang mengucapkan beda kata bid'ah, memperingatkan dengan kata itu Nabi gitu ya. Harusnya kita apa namanya tergugah ya oleh peringatan Nabi tersebut agar berhati-hati ketika orang memberitahu ya ini bid'ah ya, atau kemudian juga menjelaskan ya dengan jelas di mana sisi kebid'ahannya ya harusnya kita berterima kasih, bukan malah marah ya menolak. Ya, atau paling tidak ketika disebut bid'ah, orang kita memikir benar nggak bid'ah, lalu mempelajari bukan langsung ditolak, ya langsung apa namanya membela gitu ya amalan-amalannya, padahal jelas tidak ada dasarnya. Ya, ini sebenarnya panjang ya kalau makanya di sini hanya secara ringkas saja ya ini hadis-hadisnya. Saya sudah masyhur lah ya hadis-hadisnya. Ya dan tentu ya memperingatkan kebidahan ini ya sekaligus perintah untuk berpegang teguh ya kepada sunnah Rasulullah SAW, para sahabat Khulafaur Rasyidun. Nah ini tentang bidah hasanah dan saya ini kadang disalahpahami ya. Ya jadi secara pengertian syariat ya bidah itu sesat semuanya karena hadisnya jelas kullu bid'atin dolalah. Karena kullu itu lafadz umum ya dalam ilmu ushul fikih. Ya apa namanya berlaku keumumannya ya kalau tanpa ada dalil lain yang memalingkan. Ya, nah adapun ulama yang bagi kepada bid'ah hasanah ya dan bid'ah sayyi'ah seperti Imam Syafi'i ya juga perkataan Umar ya nikmatil bid'atu hadhihi kan berkaitan dengan tarawih ya dilakukan berjamaah. Maksudnya adalah bid'ah secara bahasa bukan dalam makna syariat. Ya, secara bahasa ya maksudnya itu adalah hal baru gitu ya yang dirasa baru oleh orang gitu ya karena sebelumnya itu tidak dilakukan gitu ya. Nah, sebenarnya ada dasarnya nih ada bahkan Rasul sendiri kan pernah melakukan berjamaah ya tarawih itu. Jadi ada dasarnya dalam syariat, ada contohnya, cuman apa namanya karena itu kemudian dianggap baru terasa baru oleh orang atau orang akan menuduh ya itu bid'ah ya itu maka oleh Umar dijawab ini sebaik-baik bid'ah maksudnya dalam anggapan mereka bid'ah ya sebenarnya bukan bid'ah justru itu sunnah. Jadi dia hanya dari secara penggunaan bahasa bukan secara istilah karena secara istilah jelas semuanya sesat.
Ya, jadi ini pemaknaan yang benar ya ketika ada ulama yang membagi seperti itu. Ya, seperti dijelaskan oleh para ulama itu ya. Antara misalnya Ibnu Rajab ya, Al-Hambali itu kan menjelaskan. Ya, atau ada yang menyebut juga sebenarnya ini disebut dengan istilah musyakalah ya. Musyakalah artinya bukan hakikat sebenarnya bid'ah, cuman karena orang akan menuduh bid'ah tadi itu ya. Umar mengatakan nikmatil bid'atu hadihi. Jadi bukan bid'ah secara hakiki, sebenarnya sunnah, cuman akan dianggap orang sebagai bid'ah. Nah, maka digunakanlah lafaz bid'ah. Jadi meminjam, ya, meminjam bahasa bid'ah itu ya. Itu di dalam ilmu balaghah dikenal dengan musyakalah. Ada yang menyebut itu sebagai musyakalah. Sebenarnya disebut musyakalah juga kan itu adalah salah satu penggunaan dalam bahasa kan gitu. Sehingga ya nggak jauh beda juga sebenarnya dengan menganggap itu secara bahasa. Nah, bahkan kan bid'ah ini pelaku bid'ah diusir ya dari haud telaga Nabi SAW. Ya, makna disuruh menjauh ya, sukon itu kan adalah orang-orang yang merubah-rubah. Ini sebagaimana sudah dibahas juga sebenarnya oleh Al-Qarani ya ketika membahas tentang telaga Rasul di pembahasan iman kepada hari akhir ya. Itu kan liman goyaro wa badala ya kata Al-Qarani. Nah, itu dijelaskan ya maksudnya ya adalah baik itu dengan murtad, dengan melakukan dosa besar ya termasuk melakukan kebid'ahan. Ya, nah, orang melakukan bid'ah itu berarti menganggap bahwa Nabi Muhammad berkhianat terhadap risalah ya seperti yang dikatakan oleh Imam Malik. Karena Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nah, kadang orang mengatakan, oh sholat itu kan bukannya baik, kenapa kemudian gara-gara sholat orang masuk neraka? Nah, ini yang pernah ditanyakan ke seorang tabi'in, bahkan imamnya para tabi'in itu Said bin Musayyib. Ya, ketika orang melihat sholat setelah sholat fajar lebih dari 2 rakaat, dia memperbanyak ruku sujud. Nah, lalu beliau melarangnya ya, Said bin Musayyib melarangnya. Nah, lalu ada yang mengatakan, wahai Abu Muhammad, apakah atau orang tersebut ya berkata, apakah Allah akan mengazabku atas sholat ini? Padahal saya sholat. Bukankah sholat itu baik, bagus? Ya, kata Said bin Musayyib, la walakin yu'adzibuka ala hilafi sunnah. Ya, bukan karena sholatnya, tapi karena melakukan hal yang menyalahi sunnah, ya alias bid'ahnya. Sehingga hal yang baik itu bukan oleh pikiran, ya dianggap baik. Ya, tapi harus jelas dasar syariatnya. Atau niatnya baik ya nggak cukup dengan niat syariat itu. Makanya muwafaqatus sunnah ya atau muwafaqatus syariah sesuai dengan syariat. Ya, pelaku bid'ah itu yang menganggap bahwa perbuatannya itu kan untuk mendekatkan diri ya kepada Allah, ya, padahal hakikatnya semakin membuat dia jauh. Seperti dikatakan oleh Ayub ya Asy-Syaktiyani. Mazdada sahibu bid'ah istihadan ila zdada minallahi bu'dan. Ya, bahkan pelaku bid'ah itu sulit untuk bertobat ya karena merasa dirinya berada dalam kebenaran. Beda dengan melakukan maksiat yang lain yang jelas sebenarnya dia meyakini itu maksiat itu haram. Ya sehingga ada saat bertobat ya menyadari bahwa itu keliru ya akan sangat mungkin untuk bertobat meninggalkan. Nah, adapun pelaku bidah menganggap yang dia lakukan itu kebenaran gitu sehingga sulit untuk bertobat. Nah, inilah ya cara setan menggoda manusia dari 4 arah ya yang kemudian ditafsirkan ya oleh Ibnu Abbas. Ya dari arah depan itu membuat ragu-ragu ya terhadap akhirat, dari belakang membuat
orang itu senang ya betah di dunia. Dari arah kanan, nah itu membuat syubhat tadi, kerancuan termasuk kebid'ahan dalam agama. Dari arah kiri dengan membuat mereka senang kepada kemaksiatan. Ya, Allah jawab ya, alhamdulillah wa sekalian, kita sudah menyelesaikan ya pembahasan tentang Al-Qairani, walaupun tentu banyak hal-hal yang diringkas ya, tapi mudah-mudahan menjadi bekal ya, pemahaman dasar ya, pondasi ya bagi kita untuk memegang teguh ya akidah Ahlussunnah. Ya, dengan ini insya Allah apa namanya dengan sanad yang insya Allah bersambung ya kepada mualifnya, menjazakan ya kepada para peserta yang memang menyimak ya secara lengkap pembahasannya ini ya. Baik, kalau ada yang ditanyakan, silakan. Ya, nanti insya Allah dibuat listnya ya yang sudah lengkap menyimak. Lebih baik hadir langsung di Zoom ataupun melalui rekaman ya, itu silakan. Saya nanti akan dibuatkan yang jasa sanadnya. Syukron ya ala itimamikum. Mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang kita pelajari, dan mohon maaf juga atas apa namanya kekurangannya. Qul qouli hadza, astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.